Selamat sore menjelang petang teman-teman. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, tepatnya pada pukul 15.00 kami melintasi Jalan Gatot Subroto, tepatnya dari kawasan Jembatan Semanggi menuju exit tol dalam kota di Pancoran. Nah, perjalanan sore menjelang bubaran kantor kali ini arus lalu lintasnya cukup padat, dan sambil menikmati kepadatan arus lintas ini tidak ada salahnya kami berbagi informasi mengenai jembatan lengkung LRT di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang kami nanti akan lintasi. Di mana jembatan lengkung LRT ini diklaim merupakan yang terpanjang di dunia. Jika kita melintas sebuah jembatan, dimanapun lokasinya, umumnya jembatan tersebut berbentuk lurus. Namun kali ini, jembatan lengkung LRT di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini, tepatnya yang melayang di atas flyover tol dalam kota, yang berada di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, merupakan jembatan lengkung yang memiliki bentangan sepanjang 148 meter dan memiliki radius lengkung 115 meter. Lantas siapakah sosok yang merancang jembatan lengkung LRT di kawasan Kuningan tersebut? Dari berbagai literatur disebutkan, perancang jembatan lengkung LRT tersebut adalah Arvila Delitriana. Ia biasa disapa atau dengan sebutan akrab Dian, di mana ia merupakan lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung atau ITB tahun 1989. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di kampus yang sama dan menekuni geoteknik. Dan saat ini kami masih berada di depan kawasan Kartika Chandra, tidak jauh, hanya beberapa meter dari depan Mapolda Metro Jaya karena arus lintas sangat padat. Dan tampaknya untuk melintasi jembatan LRT ini membutuhkan waktu puluhan menit, tidak seperti biasanya jika di hari Minggu mungkin hanya sekitar 1 atau 2 menit. Nah, dalam dunia perjembatan, nama Dian mungkin sudah tidak asing lagi sebab ia pernah berkiprah selama hampir 20 tahun dalam pembuatan jembatan. Dan karyanya pun tak perlu diragukan lagi. Banyak jembatan di Indonesia yang merupakan hasil rancangan perempuan berusia 49 atau mungkin 50 tahun lebih ini. Dan dari sekian banyak karyanya, Dian mengaku hanya jembatan Kalikuto Semarang dan jembatan Bagan Si Api-Api Riau yang paling terkesan baginya. Jembatan lengkung LRT di kawasan Kuningan itu menuai banyak pujian meskipun awalnya banyak yang meragukan rancangannya. Tapi ia kini banyak menuai pujian, termasuk Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pun pernah memuji Sri Kandi Indonesia itu pada akhir tahun 2019 silam. Kala itu Jokowi mengatakan, beruntung ada insinyur Ibu Arvila Delitriana lulusan ITB yang berhasil merancang jembatan menakjubkan, yaitu LRT Lengkung Kuningan, yang telah tersambung dengan presisi sejak tanggal 12 November 2019 silam.
Dian mengerjakan proyek LRT Jabodetabek kurang lebih selama 1 tahun dan jembatan lengkung rancangannya itu kini memecahkan 2 rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Rekor pertama sebagai jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang. Kemudian rekor kedua, jembatan dengan pembebanan aksial statik loading tes terbesar, dan nantinya proyek LRT Jabodetabek akan melayani 3 relasi perlintasan, yaitu Cawang Cibubur, Cawang Duku Atas, dan Cawang Bekasi. Dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di jembatan lengkung LRT, hanya kira-kira beberapa saat lagi. Kami setelah berjalan sekitar 6 menit mungkin hanya bisa melintas sekitar 1 kilometer, dan baru saja di sebelah kiri kami adalah pintu gerbang tol Semanggi 2 yang menuju atau masuk ke tol dalam kota. Dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada akhir Februari lalu telah melakukan uji beban struktur lengkung LRT di Kuningan, Jakarta Selatan ini. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kelaikan dan keamanan struktur jembatan lengkung LRT, agar kemudian hari dapat diterbitkan sertifikat layak fungsi oleh Kementerian PUPR. Jalanan sore menjelang petang ini masih cukup padat, dan sedikit lagi kami sudah akan bisa menunjukkan lokasi jembatan lengkung LRT. Dan sore hari ini memang kawasan Jalan Gatot Subroto ini dari Semanggi ke arah timur, yaitu ke Cikampek maupun Cawang Tanjung Priok, memang kondisinya sangat padat. Boleh dikatakan kendaraan hanya bisa berjalan lambat atau sering disebut padat merayap. Dan kami sedang melintas jembatan penyeberangan. Di sebelah kanan kami adalah gedung yang dahulu disebut Jam Sostek. Jam Sostek ini sudah beralih menjadi BPJS. Sementara di sebelah kiri kami adalah gedung Patra, dan sebelah kanan juga ada gedung YKTI. Dan tampak jelas nanti dari kawasan flyover Kuningan ini, jembatan lengkung LRT berada di atas flyover. Nanti kami akan tunjukkan, dan tidak lama lagi kami sudah akan tiba di jembatan lengkung LRT di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Mengenai pelaksanaan uji beban struktur jembatan lengkung LRT Kuningan dilakukan dengan mengukur gelombang akibat beban kejut, pengukuran lendutan girder, regangan girder, defleksi pilar, pergerakan bearing dan ujung bentang, serta evaluasi hasil uji dinamis dan statis. Di kejauhan sudah tampak jembatan lengkung LRT di Kuningan yang dirancang oleh insinyur lulusan ITB yang bernama Arvila Deli Triana. Dan pelaksanaan uji layak jembatan
lengkung LRT Kuningan ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai pengelola jembatan, kemudian Balai Jembatan Kementerian PUPR selaku Sekretariat KKJTJ, kemudian PT Adikarya sebagai pelaksana konstruksi, dan PT Pratama Daya Cahaya Manunggal sebagai konsultan penguji. Dari kejauhan sudah semakin terlihat jembatan Langkung LRT di Kuningan, dan sedikit lagi kami akan melintas di bawahnya. Dan struktur jembatan Langkung LRT Kuningan ini merupakan bagian rangkaian dari LRT Jabodetabek, dan struktur Langkung LRT Kuningan ini juga memiliki panjang seperti kami sebutkan di awal tadi, bentangannya 148 meter, dan inilah jembatan Langkung LRT di kawasan Kuningan yang sedikit lagi akan kami lintasi di bawahnya, dan saat ini pengerjaannya masih dalam tahap penyelesaian, dan karena juga LRT Jabodetabek belum beroperasi, dan tampak megah jembatan Langkung LRT di kawasan Kuningan, tepatnya di atas flyover Kuningan atau tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan ini. Begitu megahnya jembatan Langkung LRT ini. Kembali mengenai jembatan Langkung LRT, lokasi pendirian jembatan itu memang relatif kompleks. Pasalnya di bawah ada underpass, ada jalan layang atau flyover di atasnya, kemudian masih ada jalan existing. Dan jika dilakukan sesuatu atau pasang tiang di tengah, pasti nggak sederhana banget. Mungkin butuh waktu yang lebih lama dan juga rawan bila terjadi gempa. Selain tidak sederhana, selama pembangunan jembatan juga tidak sampai menutup ruas jalan di bawahnya, dan konsep jembatan memakai balance sheet cantilever yang dicor secara bertahap, namun sebenarnya tidak otomatis bersifat balance karena bentuknya yang sangat lengkung. Dan tanpa pier di tengah jembatan pun tetap ada kesulitan karena bentuk jembatan yang sangat lengkung. Sementara jika jembatan dalam bentuk lurus memang sudah terbiasa, tapi dengan bentuk lengkung ini memang sangat khusus. Bentuk lengkung jembatan yang besar membuat perhitungannya tidak sederhana dan rumit. Pelaksanaannya juga sulit karena ada gaya-gaya yang harus diantisipasi saat pembangunan hingga beroperasi nantinya. Dan demikian teman-teman informasi sekilas mengenai jembatan Langkung LRT di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sedikit lagi kami akan tiba di exit tol dalam kota Pancoran, dan di sebelah kanan kami adalah jalan atau rel layang LRT yang juga sedang dalam proses penyelesaian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.